Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih, ittaqullaha haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Segala puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena hingga saat ini kita masih diberikan nikmat umur sehingga kita bisa datang ke rumah Allah ini dengan sehat wal afiat dalam rangka melaksanakan perintah agama dan rutinitas kita umat Islam setiap minggunya, yaitu melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah di masjid ini. Allah juga masih menitipkan kepada kita nikmat iman dan Islam, sehingga hari ini kita masih yakin dan percaya bahwa segala perintah Allah merupakan kewajiban bagi diri kita yang harus kita tunaikan. Banyak sekali hari ini, detik ini, manusia yang mengaku muslim tapi tidak berperilaku sebagai muslim sebenarnya, mengaku beriman tapi tidak meyakini apa yang diwajibkan kepadanya, padahal badan masih sehat, tubuhnya masih kuat, jiwa masih semangat, tapi karena Allah tidak berikan nikmat iman dan Islam, maka hari ini mereka tidak mampu untuk melaksanakan ibadah solat Jumat bersama kita. Sebab itu kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, pantas dan wajar hari ini kita mengucapkan kalimat alhamdulillah atas semua nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berjuang untuk agama tanpa mendahulukan kepentingan, berjuang dengan darah dan air mata, nyawa dikorbankan, harta dihabiskan, semua karena semangat Islam, risalah yang mulia, rahmatan lil alamin, berjuang lillahi ta'ala agar manusia kembali ke jalan kebenaran, terbebas dari peradaban kebodohan jahiliyah, tentunya dengan risalah suci ini yaitu Islam. Islam yang memberikan keselamatan, Islam yang memberikan kedamaian, Islam yang memberikan ketentraman bagi semua manusia. Dialah pemuda yang kokoh berjuang, mandiri dan bertanggung jawab, baik bertanggung jawab kepada dirinya sebagai individu hamba Allah maupun sebagai makhluk sosial yang hidup dengan orang lain. Tapi dengan akhlakul karimah, dia mampu menjadi manusia junjungan dan paling berpengaruh hingga abad ini. Sebab itu kaum muslimin, layaknya kita sebagai umat yang telah diselamatkan dari kejahiliahan itu, marilah kita senantiasa berselawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, melalui mimbar ini khatib ingin sampaikan sebuah wasiat takwa. Marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah Ta'ala dan senantiasa memohon rahmat serta pertolongannya. Takwa dalam arti kata mengerjakan perintah-perintah Allah dan menjauhi semua larangan-larangan Allah. Sebab dengan jalan inilah kelak kita dimuliakan baik di dunia maupun di akhirat.
sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Seorang kaya mulia sebab takwanya, orang miskin mulia sebab takwanya, rakyat mulia karena takwanya. Begitupun kita para pemimpin-pemimpin ini mulia karena ketakwaan kita. Ma'asyiral kaum muslimin rahimakumullah. Pada tanggal 28 Oktober yang lalu, kita diingatkan pada sebuah momen yang luar biasa dalam sejarah bangsa Indonesia, yaitu Hari Sumpah Pemuda, di mana saat itu kita diingatkan betapa besarnya peran pemuda dalam menjaga bangsa ini. Mereka berjuang dengan semangat juang dan persatuan. Mereka mampu mengusir penjajah dari bangsa ini, sehingga hasil dari perjuangan dan persatuan itu muncullah sebuah kesepakatan yang luar biasa dalam rangka menjaga bangsa ini dari penjajahan dan perpecahan, dan itu tertuang dalam bunyi Sumpah Pemuda pada 90 tahun yang lalu. Bertumpah darah satu, berbangsa satu, berbahasa satu, yaitu Indonesia. Dan hingga saat ini peran dan perjuangan itu masih kita peringati bersama-sama kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Bukan hanya bangsa ini, beberapa abad yang lalu di masa perjuangan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, peran muda tidak kalah penting dalam mengibarkan panji Rasulullah saat itu. Ada Ali bin Abi Thalib, ada Zaid bin Harithah, ada Utsman bin Affan, ada Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf dan yang lainnya. Perjuangan mereka tentunya seringkali kita dengar atau kita baca melalui sejarah ataupun penyampaian ceramah para muballigh kita. Tanpa pemuda mungkin bangsa ini belum kita nikmati sebagaimana saat ini. Tanpa peran pemuda, risalah yang kita yakini ini pun mungkin tidak akan dapat kita rasakan. Begitulah pentingnya kaum muslimin, peran pemuda bagi bangsa dan agama ini. Namun yang menjadi pertanyaan kepada kita adalah, pemuda yang seperti apa yang mampu memerdekakan bangsa ini? Pemuda seperti apa dan yang bagaimana yang mampu menegakkan panji Rasulullah hingga saat ini mempertahankan kalimat tauhid la ilaha illallah? Ini menjadi pertanyaan kita yang besar di dalam diri ini kaum muslimin. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Untuk menjawab pertanyaan ini, marilah kita renungkan sedikit ayat suci Al-Quran yang berbunyi di dalam surah Al-Kahfi ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita dengan benar-benar tentang kebenaran para pemuda. Apa kata Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini? Mereka pemuda adalah pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambah pula untuk mereka petunjuk. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Di dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menasihati seseorang. Nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salah satunya, manfaatkan 5 perkara sebelum 5 perkara datang kepadamu. Salah satu nasihat Rasul, masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Dari ayat dan hadis tersebut tampak bahwa masalah kepemudaan oleh Islam sangat ditekankan. Ditekankan karena tidak saja muda adalah masa berbekal untuk hari tua, melainkan juga di masa muda itu segala kekuatan dahsyat terlihat. Adapun karakter pemuda yang digambarkan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, minimal ada 6 yang khatib sampaikan pada Jumat kali ini. Yang pertama, pemuda yang selalu menyeru kepada kebenaran. Di dalam Al-Quran dijelaskan dalam surah Al-A'raf ayat 181,
yang artinya, dan di antara orang-orang yang kami ciptakan ada umat yang memberi petunjuk dengan hak, dan dengan hak itu pula mereka menjalankan keadilan. Pemuda yang berani mengatakan yang benar, berani membela yang benar, berani menjaga kebenaran apapun yang menghadang mereka. Jika kita perhatikan saat ini begitu bobroknya akhlak daripada pemuda-pemuda kita kaum muslimin. Jangankan untuk mengatakan kebenaran, untuk membela kebenaran saja terkadang mereka enggan. Penyakit pemuda saat seperti itu tentunya disebabkan oleh peran kita sebagai orang tua yang kurang mungkin memperhatikan mereka, kurang memberikan pendidikan agama kepada mereka. Pendidikan agama seringkali terkadang tanpa sadar kita nomor duakan. Yang menjadi ukuran kesuksesan adalah jabatan dunia, harta, tahta, tanpa disadari. Inilah yang ditanamkan kepada anak-anak muda kita, sehingga mereka kering dari nilai agama, moral dan etika. Untuk mencetak generasi muda yang berani berkata benar, yang pertama harus melalui pendidikan orang tuanya, pendidikan sekolah atau gurunya, kemudian pendidikan yang ada di lingkungan sekitarnya. Kedua, mereka mencintai Allah dan Allah pun mencintai mereka. Sesuai dengan apa yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintainya, yang bersikap lemah lembut terhadap orang mukmin, yang bersikap keras terhadap orang-orang kafir, yang berjihad di jalan Allah, dan yang takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah diberikan kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah maha luas lagi maha mengetahui. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, dalam ayat ini dijelaskan bahwa ada 4 ciri pemuda yang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, bersikap lemah lembut terhadap orang mukmin. Sebagai agama rahmah, sebagai agama rahmatan lil alamin, tentunya pemeluknya dianjurkan untuk bersikap baik kepada semua alam, terlebih kepada kaum mukmin yang memiliki ikatan akidah yang satu dengan dirinya. Lemah lembut dengan mukmin lainnya adalah ciri pemuda yang mencintai Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, seorang mukmin dengan mukmin lainnya bagaikan sebuah bangunan. Inilah contoh persatuan dan ikatan kita sebagai orang mukmin. Maka pemuda, ciri pemuda yang mencintai Allah, bersikap lemah lembut terhadap mukmin. Kedua, bersikap keras kepada orang yang kafir yang jelas-jelas memusuhi dirinya. Kemudian yang ketiga, berjihad di jalan Allah dengan tenaga, harta dan ilmunya. Kemudian yang keempat, tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Tidak goyah hanya karena celaan, cemoohan orang lain. Pemuda yang goyah karena celaan dan cacian orang lain, padahal mereka melakukan kebenaran, tidak akan bisa membawa bangsa agama ini bertahan. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, ciri pemuda yang mungkin bisa menjadi rujukan pemuda bangsa dan agama, mereka yang saling melindungi dan saling mengingatkan satu sama lain serta taat menjalankan agama. Di sini pun Allah Subhanahu wa taala gambarkan dan sampaikan di dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 71, dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan sebagaimana mereka adalah menjadi penolong bagi sebahagian mereka. Mereka menyuruh yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, mendirikan solat, menunaikan zakat, dan mereka taat pada Allah dan Rasulnya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Kemudian yang keempat, karakteristik pemuda, mereka adalah pemuda yang memenuhi janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang yang memenuhi janji Allah dan tidak merusak perjanjiannya. Ini dijelaskan Allah di dalam surah Ar-Ra'd ayat 20. Kemudian yang kelima, mereka tidak ragu-ragu dalam berkorban dengan jiwa,
harta mereka untuk kepentingan agama, yaitu Islam. Kemudian yang keenam, pemuda yang tumbuh selalu beribadah kepada Allah dan hatinya senantiasa terpaut dengan masjid. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah pada hari tidak ada naungan selain naungan darinya, yaitu pemimpin yang adil, pemuda yang tumbuh selalu beribadah kepada Allah, orang laki-laki yang hatinya terpaut dengan masjid, 2 orang yang saling mencintai karena Allah, orang yang matanya mengalirkan, orang laki-laki yang diajak seorang wanita yang mulia, lagi cantik, lalu ia berkata, aku takut kepada Allah yang menguasai seluruh alam, dan orang laki-laki yang bersedekah dan yang menyembunyikan amal sedekahnya sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan tangan kanannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, itulah tadi ciri pemuda, karakteristik pemuda yang digambarkan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Maka di akhir khutbah ini khatib ingin menyampaikan bahwa peran pemuda adalah peran yang sangat penting dalam menjaga agama dan bangsa ini. Jika pemuda yang ada di sebuah bangsa, negeri ini hancur tidak bermoral, maka tunggulah kehancuran negeri dan bangsa itu. Begitupun dalam konteks agama, jika pemuda yang ada di dalam sebuah agama itu hancur, pemuda muslim khususnya itu hancur dan berpecah, maka lemahlah agama itu. Di tangan pemudalah segala urusan maju mundurnya agama dan negeri ini. Maka melalui mimbar ini kami serukan kepada pemuda-pemuda negeri ini, pemuda-pemuda muslim di negeri ini, jagalah negeri ini, jagalah agama ini, jangan kotori dirimu dengan narkoba, hura-hura dan hal yang jauh dari agama. Tanamkan semangat religius dalam dirimu, tanamkan semangat jihad dan persatuan dalam jiwamu dengan iman, ilmu dan takwamu. Mungkin hanya ini khutbah yang singkat yang dapat khatib sampaikan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.